行くよ。おうさ。Battle start. スタービルドストライク出るぜ。 Halo semuanya. Hari ini kita akan ngebahas Gundam seperti yang di potongan video sebelumnya. Gundam itu adalah Gundam Starbreeze Strike Gundam. Nah, Starbreeze Strike Gundam ini itu diadaptasi di film animasi series Gundam Build Fighter, yang mana di film itu sekarang zamannya anak-anak mainin Gundam atau orang-orang dewasa juga mainin Gundam deh. Dia itu dirakit sampai udah jadi siap perang, bukan yang kontes-kontes aja, tapi mereka juga ada battle tuh. Nah, gak perlu lama lagi nunggu, mari kita lihat reviewnya. Gundam Starbreeze. Nah, ini dia Starbreeze Strike Gundam dari series Gundam Build Fighter. Teman-teman, langsung aja kita lihat di buku panduan perakitannya ya. Nah, Starbreeze Strike Gundam Plavisky Wing Build Fighter Seiyori Custom Made. Gundam ini yang seperti saya sampaikan tadi dibuat oleh Seiyori dan dipilotkan oleh Reiji. Untuk sebagian teman-teman yang udah nonton filmnya pasti udah pada tahu nih dengan Gundam yang satu ini. Gundam ini base dasarnya dari Gundam Strike. Nah, untuk senjata-senjatanya kita bisa lihat ada 2 beam saber, 1 pistol, 1 shield yang bisa dibuka untuk menyerap tembakan atau laser beam dari musuh-musuhnya. Dan dia juga memiliki sayap ya. Oke, seperti sayap partikel atau sayap Plavisky Wing itulah pastinya. Nah, kita lihat sayapnya ini yang berwarna biru itu di-customize dari Destiny Gundam, O Gundam, dan ada juga Victory serta Exia. Tapi balik lagi, base-nya ini tetap di base Strike Gundam. Nah, teman-teman, kita akan ngebandingkan nantinya, antara Starbreeze Strike Gundam ini dengan Strike Gundam yang biasa. Apa aja sih perbedaannya? Ini kita ulas sedetail-detailnya. Ya, kita bisa lihat dari bagian tengahnya ya, bagian depannya maksudnya. Perbedaannya itu ada di bagian pundak. Pundak Starbreeze Strike ini lebih besar dibandingkan Strike biasa. Dari bagian samping juga di bagian tangan, di bagian kaki juga ada armor yang beda dibandingin Strike yang biasa. Strike yang biasa itu terbilang polos. Kalau dari bagian belakang itu nggak ada perbedaannya. Tetap seperti Strike biasanya aja nih. Yang pastinya kita lihat nanti di bagian kepalanya nih. Di bagian kepalanya ini di Strike biasa itu berwarna kuning dan putih, sedangkan Starbreeze Strike itu berwarna kuning. Semuanya langsung berwarna kuning. Di bagian samping kepalanya atau di bagian pipinya semuanya sama. Dia memiliki kayak bisa nembak kayak gitu. Nah, kalau di bagian pundaknya tadi, di bagian Strike biasa itu polos. Sedangkan Starbreeze Strike dia itu ada kayak jet ya, biar dia lebih lincah ke kanan ataupun ke kiri. Dan di tangannya kalau di Starbreeze Strike itu ada kayak pistol atau laser beam lah kayak gitu. Kita lihat juga di bagian pinggangnya, di pinggangnya itu hampir sama, tapi Starbreeze Strike dia ngebawa beam saber, sedangkan Strike biasa itu bawa pisau. Kalau di bagian kaki itu seperti ada shield di bagian di Starbreeze Strike dibandingkan Strike biasa. Dan penutup sepatunya ya. Nah, ini kalau ini senjata-senjatanya nih. Kalau perbandingannya cuma di ukuran dan kemampuannya juga berbeda nih. Nah, langsung aja kita review di Gundam Starbreeze Strike-nya ya. Nah, ini bagian tangannya. Tangannya bisa diputar ke atas, ke bawah, ke depan,
sampai 360 derajat bisa. Nih, bisa kan? Untuk kepala seperti biasa, bisa ngehadap ke atas, ke samping, ke kiri, kanan, dan diputar 360 derajat pun bisa. Dan kepalanya juga bisa menunduk ke bawah. Di bagian tangannya, kalau kita nggak muter pundak, dianya bisa ngangkat sampai sejajar dengan badan ya, karena bagian pundaknya sangat besar dibandingkan strike yang biasa tadi, itu jadinya nggak bisa diangkat. Sedangkan tangannya itu bisa kita lipat di 90 derajat sampai dengan 180. Nah, dianya bisa ngelipat total loh. Jadi untuk pergerakan tangannya itu bisa leluasa asalkan nggak dipaksa ke atas ya. Kalau dari bagian badannya itu kanan dan kiri itu bisa, tapi terbatas karena bagian pinggangnya itu lumayan besar. Nah, dadanya juga bisa menunduk ke bawah dan ke atas. Kalau di bagian kaki kita lihat itu ditekuknya seperti biasa bisa, dan bisa dilipat juga 180 derajat nih. Tapi harus dibengkokin sedikit karena bagian pantatnya ya. Pantatnya itu agak gede dan nggak bisa kebuka nih. Kalau di bagian pinggang di depannya itu bisa diangkat nantinya. Nah, kalau untuk perputaran kakinya itu juga bisa. Dia bisa leluasa juga nih. Jadi untuk berdiri dia bisa semua. Ini kita lihat bagian pinggangnya tadi. Pinggangnya ini di depannya itu bisa diangkat. Nah, kita bisa lihat semua bagian kakinya kalau diangkat kayak gini. Nah, kalau di bagian sampingnya itu cuma bisa diangkat mungkin 1/4 nggak sampai ya, karena dia mentok kena badan. Nah, kalau dia diputar ke bagian atas dan ke bagian belakang itu bisa. Nih, ini biasanya gunanya buat si Gundam ini ngambil beam sabernya ya. Nah, bagian akhir kita lihat di bagian sepatunya. Di bagian sepatunya ini bisa diputar ke kanan dan kiri, di bagian diarahkan ke bawah, diarahkan ke atas, sampai nyamping lah bisa semua nih. Nah, jadi untuk build Gundam ini, build strike Gundam ini, untuk mau nge-push, kita bisa nge-push gimana aja. Jadi leluasa lah untuk posenya. Pose-posenya pun bisa keren. Ini kita coba pose mau bertarung ya. Oke. Kita posein dulu. Ini tangannya dibuat agak ke depan kayak mau nantangin musuhnya nih. Nah, ini pose Star Build Strike mau duel hand combat tanpa senjata. Kepalanya kurang ngadep nih kayak. Oke, posenya udah selesai. Inilah Star Build Strike Gundam. Bisa kita lihat di posisi membawa beam saber. Nih, gagah juga kan. Ini posenya yang tadi cuman ditambahin pedangnya aja ya, beam sabernya aja. Kalau ini pose terakhir pas dia menang, pas lawan Dark Exia ya. Nih. Nah, ini pose yang dianya lagi nembak. Full kekuatan lah, full kayak gitu. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk dikoleksi segera Gundamnya ini, yaitu Star Build Strike Gundam.